Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risdayani Putri Mulia, Prodi PAI semester 3. Pada kesempatan ini saya akan nge-review buku untuk memenuhi tugas akhir untuk mata pelajaran filsafat pendidikan. Buku yang saya review yang berjudul Filsafat Pendidikan karya Muhammad Anwar, edisi pertama tahun 2015, penerbit PT Kencana Jakarta. Ya, mulai. Langsung saja kita akan membahas bukunya. Pada bab pertama yaitu membahas pengertian dan kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia. Sebelum kita bahas lebih lanjut, apa sih itu filsafat? Pada hakikatnya filsafat itu menggunakan rasio berpikir. Tidak semua filsafat itu menggunakan berpikir. Pengertian filsafat yang lainnya, yang pertama itu filsafat itu adalah sebagai pemecahan masalah. Yang kedua, filsafat sebagai pengambilan kesimpulan dari persoalan masalah tersebut. Sub yang berikutnya itu kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia. Kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan. Kedudukan filsafat itu bersifat sentral. Awal mula filsafat itu bermula pada bidang kerohanian untuk mencapai kebenaran pengetahuan. Selanjutnya bab 2 itu membahas pengertian pendidikan dan filsafat pendidikan serta perannya. Sub yang pertama di bab 2 yaitu pengertian pendidikan. Dalam pendidikan tuh ada dua istilah. Istilah pertama itu pedagogik dan paedagogik. Nah, paedagogik sendiri yaitu pendidikan, sedangkan paeda adalah ilmu pendidikan. Paedagogik yaitu adalah ilmu pendidikan, yaitu menyelidiki, merenungi tentang gejala-gejala perbuatan mendidik. Sub selanjutnya di bab 2 adalah pengertian filsafat pendidikan. Apabila ditanya mengenai pengertian filsafat pendidikan, yaitu pertanyaan tersebut digunakan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan kritis. Untuk peran filsafat pendidikan sendiri yaitu sebagai jiwa, pedoman, pendorong adanya pendidikan. Bab 3, masalah pokok filsafat dan pendidikan. Di sub pertama itu objek dan sudut pandang filsafat. Apakah objek filsafat itu? Jawaban itu dapat dijelaskan dengan hal-hal sebagai berikut, yaitu objek materiali filsafat pertama, sedangkan yang kedua objek formali filsafat. Sub selanjutnya itu sikap manusia terhadap filsafat, berarti sikap-sikap manusia atau pendapat manusia terhadap filsafat itu sendiri. Yang pertama, kata mereka mendengar hal filsafat itu sulit. Pertama, sedangkan yang kedua itu filsafat itu bersifat skeptis, yaitu membuang-buang waktu saja apabila mempelajari filsafat tersebut. Sedangkan yang ketiga yaitu golongan pendukung yang sudutnya positif, sedangkan yang ada orang yang berpikir yang negatif. Bab 4, proses hidup sebagai dasar filsafat pendidikan. Yaitu pertama yaitu proses pendidikan bersama perkembangan proses kehidupan. Jika kita renungin pendapat R.C. Lodge tersebut, maka secara singkat dapat kita pahami bahwa masalah pendidikan memerlukan jawaban secara filosofis. Selanjutnya tuh bab 5, kita akan membahas itu tujuan hidup dan tujuan pendidikan. Tujuan hidup sendiri itu sedangkan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, yang artinya, hai manusia, beribadalah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu supaya kamu menjadi takwa kepada Allah. Sesuai dengan ayat yang tadi, kita menyimpulkan bahwa tujuan hidup manusia adalah orang-orang yang beriman, ialah beribadah atau mengabdi kepada Allah, sehingga menjadi orang yang taat dan menjadi mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pendidikan di Indonesia sebagaimana
dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 1 pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya itu bab 6 ya teman-teman. Fungsi pendidikan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk biologis. Dari semua pendekatan, aspek kehidupan memerlukan proses pendidikan, baik itu dalam maupun di dalam luar lembaga formal. Bab 7, demokrasi pendidikan. Pengertian demokrasi pendidikan. Ada tiga sub, yaitu rasa hormat terhadap harkat sesama manusia. Yang kedua, setiap manusia memiliki perbuatan ke arah pikiran yang sehat. Dan yang ketiga, rela berbakti untuk kepentingan dan atau kesejahteraan. Bab ke-8 yaitu aliran-aliran filsafat pendidikan. Ada beberapa aliran-aliran dalam filsafat pendidik yang harus kita ketahui. Yang pertama itu aliran progresisme. Nah, setelah aliran progresivisme ada juga aliran esensialisme dan aliran prenalisme, dan yang terakhir yaitu aliran rekonstruksionalisme. Yang terakhir itu kesimpulan teman-teman. Kesimpulannya ini terdiri dari kelemahan dan kelebihan. Yang pertama kita bahas kelemahannya dulu dari isi buku ini. Kelemahan dari buku yang saya baca ini mulai dari bab pertama sampai ke bab 8 itu saya menemukan bahwa bahasa yang digunakan penulis itu bahasanya itu terlalu tinggi sehingga minat para pembaca atau pemahaman para pembaca itu sulit, sehingga minatnya tuh turun karena saking sulitnya. Jadi pada intinya penulis menggunakan bahasa yang tinggi sehingga para pembaca sulit untuk memahami isi buku tersebut. Yang paling bagus di sini kelebihan bukunya, ya. Saya senang kelebihan dari buku ini yaitu pembahasannya, penjabaran materi-materinya itu lengkap. Jadi kita dapat mempunyai wawasan-wawasan tambahan gitu. Saya tekankan kembali bahwasannya kelebihan dari buku ini yaitu penjabaran materinya itu secara jelas, terperinci, membuat kita para pembaca itu dapat mendapatkan hal-hal yang baru dari penjelasan penulis tersebut gitu. Cukup sekian review dari saya mengenai buku Filsafat Pendidikan yang ditulis oleh Muhammad Anwar ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang salah, berarti salahnya datang dari saya. Apabila ada kata-kata yang benar, berarti benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.